Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dalalatun, wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa ya bertakwa kepadanya dalam keadaan kondisi apapun, ya haitsu ma kunna, dimanapun kita berada. Karena seorang ketika dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka dimanapun dia berada, rasa takutnya kepada Allah bersangatan. Karena dia takut ketika dia bermaksiat kepada Allah tatkala sendirian misalnya, terlebih ketika ramainya, tiba-tiba malaikat maut datang. Ya, tiba-tiba malaikat maut datang, waliyadzubillah. Ada seorang syekh menceritakan, ya ketika dia melakukan atau mengurus jenazah, ya seseorang tangannya dalam keadaan tergenggam, Pak. Maka dia perintahkan untuk membuka genggamannya. Ternyata apa? Ketika ditelusuri, ya meninggal dalam keadaan menonton video porno. Subhanallah. Ini dalam maksiat kepada Allah, tiba-tiba malaikat maut datang menjemputnya, maka mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dia enggak tahu, Pak, ketika dia lagi bersenang-senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih, Pak. Tiba-tiba malaikat maut datang. Maka demi Allah tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kematian tersebut, meskipun hanya sedetik atau kurang dari sedetik. Enggak ada yang tahu kematian itu datang. Bahkan para nabi dan rasul tidak tahu kapan datangnya kematian. Sebagaimana Adam alaihissalam didatangi oleh malaikat, ya, maka dia berkata, umurku belum sampai. Dia menganggap lupa, ya, umurnya 1000 tahun kurang 40 tahun, ya, kurang lebih, ya. Ya, seingat saya 40 tahun disedekahkan karena keturunannya Daud alaihissalam, sehingga Nabi Daud umurnya 100 tahun. Maka dia enggak tahu kalau itu ada malaikat maut. Kita sering kan lihat misalnya di CCTV, enggak sengaja tiba-tiba orang dalam keadaan sehat meninggal, dicabut ruhnya. Dalam keadaan dia sujud, dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada yang tahu kematian kapan. Oleh karenanya kita sering meminta kepada Allah mati husnul khatimah. Allahumma amin. Mati dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita berdoa, Allahumma la tawaffani illa an taghfira li dzunubi. Ya Allah, janganlah Engkau wafatkan kami, Allah wafatkan aku, kecuali telah Engkau ampunkan dosa-dosaku. Sehingga ketika kita wafat, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ini yang kita inginkan, Pak. Makanya makna di antara istighfar astaghfirullahaladzim, astagfirullah itu adalah mohon ampun kepada Allah, berhenti dari dosa, janji tidak mengulanginya lagi, dan menyesal. Karena ini butuhnya taubat. Ketika seorang dia mengucapkan astagfirullah, dia bertobat kepada Allah, penuhi syaratnya, ya, maka Allah ampunkan dosa-dosanya ketika dia melakukan dosa. Makanya ada ayat Allah menjelaskan apa? Walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, ini ketika bukan makna zikir yang kita sebutkan, enggak, tapi makna zikir di sini adalah ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia ingat kepada Allah akan dosa-dosanya, bahwasanya perbuatannya itu adalah dosa. Maka dia kembali segera kepada Allah, bertobat dengan memenuhi syaratnya, ya. Ya, walam yusru ala ma fa'alu, tidak ada yang mereka berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi, tidak mengulangi atau berjanji tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Ya, maka dia adalah orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala dosanya, mendapatkan berhak maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan, Pak. Di penghujung akhir umur kita berharap agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Oleh karenanya enggak ada kesombongan yang kita sombongkan. Misalnya kita rajin sholat jamaah, kita beramal soleh, baca Al-Quran, mungkin sholat malam enggak pernah tertinggal, sholat witir enggak pernah tertinggal. Enggak ada yang kita sombongkan. Karena kita enggak ada tahu di akhir hayat kita apa yang kita lakukan. Hanya kita bisa berdoa kepada Allah dan kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Kita berharap, ya, dengan amal soleh yang rutin kita kerjakan, biduni riya sum'ah ujub, tanpa riya ada sum'ah ujub, kita meninggal dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Allahumma amin. Sehingga kita enggak boleh sombong, Pak, meremehkan atau mengolok-olok orang yang
yang sudah bertobat dari dosanya. Maka ada ancaman ketika kita mengolok-olok orang yang sudah bertobat dari dosanya, tidaklah kita diwafatkan Allah melainkan kita terkena dosa tersebut. Makanya Nabi SAW ajarkan ketika kita ada orang melihat, kita melihat ada orang terkena musibah, kita baca doa sehingga musibah yang menimpa dirinya baik urusan dunia ataupun akhiratnya tidak akan menimpa diri kita. Kata Nabi SAW, lam yusibuhu dzalikal bala. Rawahu Muslim. Ketika seorang baca doa ini ketika melihat musibah, ya, maka musibah itu tidak akan menimpa dirinya. Apa doanya? Sering kita ulang. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini kita hafalkan doanya. Karena kita sering musibah melihat nih Pak. Musibah orang yang kena musibah dunia, sakit misalnya, kecelakaan misalnya ya kan. Atau apa aja lah. Atau urusan dunia, urusan akhirat. Dia dijauhkan dari agama Allah, dia berbuat maksiat, ya, dia minum khamar, dia berzina. Ya, kita tahu itu, maka kita baca doa ini sehingga Allah hindarkan kita dari musibahnya. Ya, inilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu, ya, bersama tengah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, saling mengingatkan. Ya, kalau kita duduk sama orang-orang yang jelek, maka tidak saling mengingatkan, bahkan kita dilupakan dari amalan yang telah kita dapatkan. Itu jeleknya kalau punya teman jelek Pak. Paling apa namanya? Kalau kita bilang itu Pak, orang Tarakan bilang apa? Kalau sering ketawaan apa? Kemerawakan nggak bilang ya? Iya kah? Kemerawakan nggak? Apa katanya ketawa-ketawa gitu kan? Sehingga ketika kita ketawa-ketawa, mengeraskan hati ya kan, teman ini nggak mengingatkan kepada akhirat, kita lupa kepada ilmu tentang halal haram. Ya, tentang zikir dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena teman yang jelek, ya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh celaka diriku ketika dimasukkan ke dalam neraka. Di akhirat menyesal orang yang punya teman yang jelek. Duhai celaka diriku, mengapa aku mengambil si fulan sebagai teman karib yang telah menyesatkan aku setelah datang kebenaran. Coba lihat teman karib nih Pak, menyesatkan Pak. Kalau teman baik jadi baik, jelek jadi jelek. Dan teman yang paling dekat tuh istri. Betapa banyak orang yang soleh rusak karena istri yang jelek, iya kan? Betapa banyak istri yang baik rusak karena suami yang jelek. Teman yang dekat istri suami Pak. Maka syukuri kita punya istri suami yang taat sama kita, ya. Karena seorang istri itu Pak, keutamaannya diperintahkan, dikatakan kepadanya masuk ke 8 pintu sorga dari arah yang dia kehendaki Pak. Coba lihat. Tapi penuhi syaratnya. Sampaikan sama istri di rumah. Nih istri-istri yang dengar nih di rumah nih. Ya kata Nabi sallam, kama qala sallam, idza shallatil mar'atu khamsaha. Ini amalan tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Ini amalan khusus perempuan. Masuk ke 8 pintu sorga dari arah yang dia sukai. Tapi penuhi syaratnya. Apa itu? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika wanita itu sholat 5 waktu. Wa ta'at zaujaha, taat sama suaminya. Taat sama suaminya Pak. Enggak ngeyel ya kan? Kalau orang bilang Jawa Pak, ngeyel. Iya, ya Pak ya. Kalau orang Banjar bilang apa? Apa orang Banjar Pak Apa Banjar? Ya kadang-kadang nurutannya. Ya apa? Kadang nurutnya. Ya kayak gitulah pokoknya. Paling enak tuh ngeyel, ya sudah tuh. Ini ngeyel kamu nih, itu. Disuruh ini lain. Bahkan kalau suami pingin, nah ini dia, pingin hubungan badan meskipun kesibukannya apapun selain dia haid, tinggalkan kesibukannya. Sampai masak pun ditinggalkan, direlakan, ikan gosong. Apalagi cuman beli sayur. Apalagi cuman nyapu-nyapu, simpun-simpun, bersih-bersih. Lebih berhak ditinggalkan. Ini, kalau kita bilang kayaknya gampang sekali amalan itu ya. Tapi berat bagi perempuan, berat Pak. Karena dia ada sifat apa? Gengsi. Gengsinya berat perempuan itu. Gengsi Pak. Ya gengsinya berat. Ya berat gengsinya. Ya. Kemudian apa syarat yang kedua? Ya. Wa asonat farjaha. Menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya. Dalam lafaz yang lain, ya, wasonat farjaha, menjaga kemaluannya sama juga. Wasomat, ya,
syahroha, dan puasa Ramadan. Ya kalau digabungkan ada 4 lah syaratnya. Apa tadi pertama? Sholat 5 waktu. Kedua, taat sama suaminya. Ketiga, menjaga kemaluannya. Keempat, puasa Ramadan. Maka dikatakan masuk ke dalam pintu sorga dari arah yang dikehendaki. Wih, luar biasa, 8 pintu sorga, dari arah mana aja masuknya. Tapi ini tidak bisa memilih derajat dalam sorga, karena dalam sorga itu ada tingkatan-tingkatan. Tapi dia punya lisensi untuk masuk. Wih, sudah tuh, luar biasa. SIM. Wih, luar biasa beliau. Bahasanya keren Pak, SIM. Apalagi kemarin tuh, Andy Hoy. Bahasanya saya banyak dapat kosakata baru di sini. Banyak orang tua pengalaman kan. Luar biasa tuh. Tapi berat bagi perempuan. Tapi ada Pak, ya, amalan yang seorang laki-laki, ya, melakukannya yang tidak bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Ya, ada amalan seperti itu juga. Jadi tidak bisa dilakukan. Ada amalan yang timbal balik, ada amalan yang bisa dilakukan oleh dua-dua, dan amalan yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Ya, banyak amalan-amalan yang luar biasa. Seperti contohnya kita bisa dapat melakukan yang susah puasa, yang susah sholat malam misalnya ya. Berat lah, yang berat sholat malam, yang berat puasa. Lakukan amalan ini Pak, bisa kita lakukan sepekan sekali. Dan ini laki-laki yang bisa melakukannya. Perempuan juga bisa, cuman susah kalau zaman sekarang karena fitnah. Yaitu apa? Dapat amalan setiap langkahnya pahala setahun puasa penuh. Setiap langkahnya setahun sholat malam penuh. Kalau langkah Bapak jalan kaki dari masjid rumah ke sini 100 langkah, berarti dapat pahala berapa? 100 tahun puasa penuh, 100 tahun sholat malam penuh. Ini bisa melampaui pahala lebih daripada malam Lailatul Qadar. Kalau langkah Bapak 1000, lebih 1000 langkah, ini pahalanya 1000 tahun. Dan itu dihitung langkah kanan 1, kiri 1. Coba Bapak bisa hitung tuh, 1, 2, 3, 4, tuh banyak, bisa 100. Tapi penuhi syaratnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, hadisnya sahih. Yaitu apa? Kata Nabi SAW, man ghassala yaumal jumu'ati wa ightasala. Amalkan nih, nanti sebentar hari Jumat kan, amalkan nih hari Jumat nih. Ini sering kita sampaikan motivasi untuk beramal soleh. Siapa yang dia mandi janabah dan dia menguyurkan air ke seluruh tubuhnya, mandi hari Jumat, mandi junub, man ghassala. Tapi harus junub dulu Pak, bukan malamnya, tapi hari Jumatnya. Hubungan badan hari Jumatnya. Man ghassala itu au jama'a zaujatahu, menggauli istrinya yang sebabnya dia mandi junub. Wah, ini luar biasa nih. Maka kita harus kuat Pak beramal soleh. Jangan malam, siangnya. Ya setelah habis maghrib, habis sholat subuh lah. Sebelum Jumatan, pokoknya sebelum Jumatan. Harus kuat ini. Ya, satu nih syaratnya. Kalau dapat pahala luar biasa. Setiap langkah Bapak dihitung setahun Pak, pahala. Bukan pahala lain, pahala puasa dan pahala sholat malam. Syarat yang kedua, ya, wabakara wabatakara, pagi-pagi pergi ke masjid Jumatan sebelum minimal khotib naik nih mimbar. Syarat kedua, bisa kita lakukan ini seminggu sekali bisa. Ketiga, wa masya walam yarkab, jalan kaki tidak naik kendaraan. Jalan kaki, nggak boleh naik kendaraan. Tapi pulangnya boleh naik kendaraan, tapi berangkatnya jalan kaki. Kan dekat ini kan. Wih, 1000 langkah ya Pak. 1000, siapa dapat pahala sebanyak langkahnya puasa penuh, sholat malam penuh. Luar biasa nih, ajib. Umur umat Nabi kita Muhammad 60 sampai 70 tahun. Yang sampai 70 sedikit. Umur umat terdahulu ribuan tahun, tapi pahala begitu luas. Ini pentingnya kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih. Amalan berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih.
Syarat yang selanjutnya, wadana minal imam, mendekat kepada imam, bukan di pojok-pojok. Dekat ke imam, kalau masih kosong ke imam saf pertama, dekat imam. Ini sunnah. Jangan menjauh. Depan imam, kalau misalnya sampingnya masih kosong, sampingnya terus. Ya, jangan, enggak ada pahalanya dekat kipas angin. Enggak ada. Enggak ada hadis, enggak ada. Rugi. Ya, kita korban-korban lah ya. Minimal sebulan sekali kah kita lakukan ini gitu loh, Pak. Karena ini pahala luar biasa nih. Agar kita ya bersiap-siap ketika dalam kubur. Yang nemanin kita amal soleh aja. Istri soleh enggak nemanin. Itu luar biasa. Uang yang Bapak kumpulkan, yang Bapak nak sedekahkan, meninggal dipakai nikah lagi sama istri lain. Waduh yo. Sakit hati kita ngumpul-ngumpul capek-capek nikah sama orang lain lagi dia. Tapi kalau kita amal soleh, nemanin kita dalam kubur. Semangat nih. Tapi kalau Bapak niatkan untuk sedekah kepada istri dapat pahala. Tapi jangan sampai lupa nih niat. Misalnya Bapak tabung nih uang. Aku niatkan ya Allah, aku tabung uangku nih ya Allah untuk penghidupan istri anak-anakku. Begitu Bapak meninggal dapat pahala. Tapi kalau tidak diniatkan selesai sudah. Meskipun dia pakai untuk apapun selain dari keharaman dapat pahala. Ini pentingnya dalam Islam kita belajar berilmu. Syarat selanjutnya ya, wastama'a walam yalgu, mendengarkan khotib berkhotbah. Walam yalgu, dan tidak berbuat sia-sia. Di antara buat sia-sia itu Pak, menegur orang yang ribut ketika khotib naik mimbar. Diamkan, jangan ditegur. Bahkan ketika ada orang ini juga kesalahan nih, datang tiba-tiba khotib naik mimbar, assalamualaikum, ini kesalahan, tidak boleh dijawab karena ngerusak amalan Jumat. Ini khusus hari Jumat nih ketika khotib naik mimbar. Padahal menjawab salam wajib, tapi ketika hari Jumat khotib naik mimbar tidak wajib menjawabnya. Makanya nih kita harus belajar sunnah agar kita nggak ganggu orang lain. Khotib udah naik mimbar nih, assalamualaikum. Ganggu orang, ya Allah. Ini pentingnya ilmu. Jadi kita nggak di atas ketidaktahuan terus, di atas ilmu. Anak-anak ribut, jangan ribut, jangan. Walaupun kata para ulama, amal ma'ruf nahi mungkar nggak boleh dilakukan ketika khotib naik mimbar. Makanya disampaikan sebelum Jumatan, bapaknya dampingin. Kalau nggak ada bapaknya, suruh di atas dia. Gitu Pak. Kalau nggak suruh pulang aja daripada ganggu. Karena menyakitin hati kaum muslimin. Nih orang tuanya tanggung jawab. Kadang-kadang nyuruh ke masjid, orang tuanya ke masjid lain. Anak-anaknya ribut, nyakitin kaum muslimin. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita marah dongkol, waduh, rusak pahala kita. Walam yalgu, tidak buat sia-sia, dan ini termasuk sia-sia. Hati-hati nih kalau khotib naik mimbar, jangan buat sia-sia. Di antara juga buat sia-sia, kita kalau duduk khotib naik mimbar, tangan kita saking santainya begini. Tasbih, ini dilarang. Kok gitu? Iya, karena Nabi kita mengabarkannya. Sudah, kita sami'na wa ta'na. Nih tasbih ini, tapi tidak sampai haram, tapi dilarang. Dan termasuk buatan sia-sia. Kan enak gini Pak. Kadang-kadang main-main nih, gini-gini. Khotib naik mimbar main-main dia. Gini-gini, kan enak tuh. Setan itu Pak dari jalan lain, arah mana mengganggu kita untuk merusak amalan yang begitu besar. Kedua, termasuk tasbih, bunyi kan nih. Nah gitu, kletak-kletuk. Ya Allah, kenapa enggak sebelum Jumatan? Setan ganggu. Enak tuh, tak-kletuk. Selesai sudah, kakinya lagi tek-kletuk, wih, bunyi semua. Ya Allah, nggih, monggo Pak, Ustaz. Nggih. 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 Iya, nggih. Iya, usahakan kalau memang harus dijalankan sebelum khotib naik mimbar. Karena kalau sudah khotib naik mimbar, tapi asalnya bagusnya kan kita bagus tuh ada di situ, jadi enggak maksa orang gitu. Kadang-kadang ada orang kaya dia lupa bawa duit, lewat tuh berat badannya. Wah, katanya orang apa, saya kaya gitu, berat. Taruh aja di situ. Sehingga
tidak mengganggu yang lain. Tapi kalau memang misalnya keharusan dijalankan ya sebelum khotib naik mimbar untuk kehati-hatian. Tapi banyak di masjid lain sudah melaksanakan itu, tapi ada yang belum mengetahuinya. Tapi kalau kita tidak menjalankannya, ya kan kita korban nih, ya kita nggak berdosa. Yang berdosa yang memerintahkannya, bahaya mengganggu kaum muslimin. Makanya untuk kehati-hatian, mendingan ketika khotib naik mimbar nggak usah dijalankan. Kalau mau jalankan juga terpaksa sebelum khotib naik mimbar, karena takutnya mengganggu. Iya, ya, karena rezeki dari Allah kan. Nggih, bagus Pak Ustadznya pertanyaannya. Nggih. Nggih, nggih. Iya betul. Nggih, betul. Diumumkan saja, banyak caranya, nggak harus seperti itu. Tapi ini saran, artinya bukan kewajiban, artinya saran ya, termasuk nanti terserah Bapak sekalian kan kesepakatannya di mana. Cuman saran untuk kehati-hatian, tidak mengganggu orang yang sholat, ya kan, untuk mendengarkan khotib naik mimbar. Terkadang ketika khotib sudah naik mimbar jalan dia akan pudar cari uang kan, pudar dia, nanti yang disampaikan akan terlupakan. Kemudian mudorotnya juga ketika dia orang kaya, dia nggak bawa uang akan berat, merasa malu dan yang lainnya, seakan terpaksa. Itu menyakiti hati orang lain, kan terganggu. Maka yang ahsan ya tidak menyakiti, taruh di pintu sehingga ketika dia ingin bersedekah pun sembunyi. Dan ini diharapkan. Tapi ini cuma anjuran. Ya kalau misalnya mau pilih ya monggo terserah. Cuman kita sarankan seperti itu ya Pak ya. Gitu. Tapi banyak kaum muslimin seperti itu. Ya, disyaratkan. Iya, itu sebelum khotib naik mimbar. Iya, di Samarinda gitu. Tapi sebelum khotib naik mimbar. Tapi kadang-kadang Pak, dikerjain orang begitu dia banyak mobilnya. Pak Haji nak ngasih. Wih, ini menyakiti orang. Karena dia kadang ke masjid keburu-buru tidak bawa uang gitu kan. Gitu. Tapi kalau di situ nggak ada paksaan. Orang kalau sudah bawa uang ke masjid dia akan niat sedekah, pasti akan dicari tuh kotak tuh. Akan cari pasti tuh. Insya Allah ya, dengan jalan yang lain banyak. Jalan-jalan. Saya pernah seperti ini kejadian dia orang Batam. Dia punya perumahan di mana-mana banyak. Yayasan banyak di mana-mana. Begitu seperti itu, datang kotaknya dia betul nggak bawa uang. Jadi dia kayak gini-gini dia. Saya perhatikan tuh, kebetulan lihat. Besok nggak ikut turun lagi sudah, malu dia. Nah ini kan mudorot. Kan mudorotkan. Artinya cuman sekedar anjuran ya, tapi bukan paksaan ya Pak ya. Ya, bukan paksanya, artinya wallahu a'lam bishawab. Demikian ya. Maka kata Nabi sallam, kana lahu ya bikulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka dia dapat pahala setiap langkahnya itu ya setahun puasa penuh, setahun sholat malam penuh. Luar biasa nih. Amalan setiap langkah Pak. Hari Jumat. Tapi syaratnya penuhi yang di atasnya. Penuhi di atasnya. Nggih. Nggih. Ya, kalau khotib naik mimbar berhenti semua. Fastama'a. Zikir, baca Quran, sepakat amal soleh, ya kan? Tapi ketika khotib naik mimbar berhenti semua, karena ada perintah fastama'a. Dia dengar khotib naik mimbar. Nah itu dia. Apalagi kotak. Baca Quran lebih abdol kan istilahnya. Ya berhenti semua. Nah ini hadisnya. Kita cuma sampaikan hadisnya Pak ya. Ya artinya kalau Bapak mau kerjakan yaitu urusan Bapak dengan Allah lah. Saya cuma sekedar nyampaikan. Ya. Tapi kalau jamaah terpaksa ya, dia nggak dosa. Yang nyuruh yang dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Seperti itu ya. Oke. Ya sekedar saran ya, saran. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia. Dalam masalah waqtasala
man ghassala yaumal jumu'ati wagtasala, mandi janabah ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, ada larangan tidak boleh kencing dan mandi di air tergenang. Jadi mandi janabah tidak boleh mandi di air tergenang selain sungai dan laut. Nah, kita di kolam renang nih kencing ini ada larangan, Pak, air tergenang. Kata Nabi SAW, la yabulanna hadukum fil ma'id daim summa yaktasilu minhu. Dilarang, kata Nabi SAW, ini Bukhari Muslim, hadis Bukhari Muslim. Dilarang, kata Nabi SAW, kencing di air yang tidak mengalir, dan riwayat yang lain tidak mengalir, dan dia mandi darinya. Dan riwayat yang lain, yaktasilu summa yaktasilu fihi, mandi di dalamnya. Dan riwayat yang lain, wa huwa junubun, dia dalam keadaan junub. Sehingga ulama menyebutkan tidak boleh mandi kencing di air tergenang. Ustaz, kolam renang, waduh. Ya, ini ada larangan. Ulama menyebutkan kalau dia mandi di kolam renang, niat mandi janabahnya sah, tapi dia berdosa. Tapi dia berdosa. Gitu ya. Ini ada larangan. Oke, monggo Pak. Iya, di sini ulama menjelaskan dalam kitab Taisir Alam, Syarah Umdatul Ahkam, dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Ya, ini ulama menjelaskan untuk menghilangkan gangguan untuk kaum muslimin, manusia yang lain. Ya, Islam itu indah ya. Sampai demikian dilarang untuk apa? Menghilangkan gangguan-gangguan. Gangguan. Tapi kalau di sungai nggak apa-apa. Sungai nggak apa. Yang gimana cara mandinya? Diciduk. Diciduk sedikit demi sedikit. Ya, bukan bles. Gitu. Oke, monggo Pak. Di dalam air. Di mana Pak? Di mana? Oh iya betul. Ini juga ada larangan buang air kecil menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, dilarang. Ya, jadi kita dilarang BAK, BAB membelakangin kiblat dalam hadis dan menghadap kiblat. Ya, dalam riwayat yang lain kalau dia tempatnya terbuka. Ya, digabungkan ulama menyebutkan kalau tempat terbuka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau di tempat tertutup boleh, tapi ini khilaf. Khilaf itu pendapat kadang benar kadang salah. Maka yang benar adalah apa? Khuruju minal khilaf aula, keluar dari khilaf itu lebih afdol, yaitu apa? Ketika berada di ruang luar ataupun di dalam ruangan tidak boleh juga membelakangi dan menghadap kiblat. Ya Bapak serong lah. Serong kiri kah, serong kanan kah, gitu. Gitu ya. Kenapa? Ya kita yang serong, jangan pipanya yang merek, serong lah. Kalau pipanya enggak, yang dilarang kitanya, posisi kitanya, bukan pipanya. Posisi kita. Tapi kita saya masuk ke ini, WC kita bagus kok ngadapnya ke sana. Ya Pak ya? Gini kan? Bukan menghadap belakang kiblat, bukan. Itu boleh. Kalau bapaknya orang ke sini menyelisihin sudah tuh. Klosetnya benar. Bapaknya enggak benar. WC kita alhamdulillah nih pas nih, ada begini. Saya biasanya kalau ke masjid tuh saya lihat masuk WC, saya lihat ini WC-nya ngadep mana nih. Ya kalau misalnya WC-nya ngadep kiblat ya kita jangan ngadep kiblat lah. Kan lubangnya tuh besar aja kan, artinya enggak ganggu. Agar kita tidak jatuh kepada larangan ini. Lepas dari khilaf itu lebih aman. Lepas khilaf lebih aman. Karena khilaf itu pendapat ulama. Kadang benar, kadang salah. Demikian Pak ya. Ayo nih kita semangat nih. Ya semangat melakukan amal soleh. Ya amal soleh. Amalkan hari Jumat. Sebentar lagi Jumat nih kan. Amalkan itu. Penuhi syaratnya. Siapa tahan Pak puasa setahun penuh aja satu langkah. Wah. Kita puasa 6 hari Syawal aja kembang kempis.
Ini setiap langkah dihitung pahala setahun penuh puasa full. Kalau langkah kita 100 tahun. Ya Allah. Rahmatnya Allah nih sama umat ini Muhammad SAW. Ini amalkan. Tapi penuhi syaratnya. Penuhi syaratnya yang kita sebutkan di atas. Makanya Bapak tunggu-tunggulah hari Jumat. Tahan-tahan dulu lah. Hari Jumat baru. Gitu ya. Tapi kalau misalnya jauh dari istri ya. Kan ini darurat ya, kita berusaha mandi sunnah hari Jumat yang mudah-mudahan masuk juga. Mudah-mudahan masuk juga. Karena di situ mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Tapi kalau bagi yang punya istri nggak ada uzur, ini sudah hubungan badan. Gitu ya. Karena di antara sunnahnya sebelum pergi ke masjid hari Jumat, sunnah mandi sunnah hari Jumat, dan itu sama persis seperti mandi janabah tata caranya. Tuh dia. Itu kita harapkan. Ya, kita harapkan. Ya, kalau orang tua dia nggak bisa jalan kaki, bahkan ulama mewajibkan harus pakai kendaraan, kan orang tua. Tapi kalau kita kan masih kuat tuh, ya dituntun bisa, dituntun dulu, nanti pulang baru dinaikin. Nah, itu berat, memang beramal soleh berat. Kadang dibilang orang, kenapa itu begini? Udah, nanti di kuburan bapak ngetawakan orang itu nanti, kamu dulu ketawakan saya. Itulah ya, penting amal soleh itu berat Pak. Dibilang orang ini, bilang orang itu, tapi tidak bagi orang yang berilmu. Dia berharap ridhonya Allah, pahala di sisi Allah. Itulah makna takwa. Beramal soleh untuk persiapan hari berbangkit. Oke, kita usahakan yang bisa kita lakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak Haji. Ya, itu khusus Idul Fitri, Idul Adha. Keluar, pulang, pergi beda jalan. Adapun hari seperti hari biasa, hari Jumat enggak ada. Itu khusus Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau jalannya gangnya cuma satu ya, kita berharap pulangnya sebelah kiri, keluarnya sebelah kanan gitu aja. Kita berharap itu sama. Ya, kalau ini kan banyak jalan nih. Banyak jalan kan? Ya Bapak lewat sana dulu lah, tembus kemana tuh? Oh jauh. Ya kalau jauh ya sudahlah. Ya kita bisa lakukan aja. Sesuai dengan kemampuan kita. Gitu Pak ya. Ya kita, umur kita ini pendek, anak 60 sampai 70. Dosa kita banyak Pak ya Allah ya kan. Tidur kita lebih banyak dari amal soleh kita ya Allah ya kan. Umur pendek, tidur banyak, amal soleh sedikit. Tapi ada ganjaran pahala-pahala besar. Yang biasanya ulama nyebutkan, para khotib digambarkan malam Lailatul Qadar. Itu kalau sampai Pak tahun depan, ini setiap minggu, setiap Ahad bisa kita lakukan. Setiap hari Jumat. Makanya hari Jumat juga termasuk hari raya kaum muslimin. Makanya nggak boleh puasa hari Jumat kecuali puasa setelahnya atau sesudahnya. Karena di antara hari rayanya kaum muslimin. Tapi kalau Syawal sambungan boleh, nggak apa-apa. Ya kita nih semangat nih. Kita nggak tahu loh Pak, apakah besok kita meninggal? Nggak tahu Pak ya Allah. Tapi kalau kita beramal soleh nih ya Allah, luar biasa nih kesempatan. Ya motivasi kita semuanya beramal soleh. Ya mungkin cukup Pak ya. Ini kita sampaikan, maaf atas segala kurangan ya, salah dalam perkataan, salah dalam perbuatan ya, yang baik diambil, yang jelek ditinggal. Ya fastaghfiruh subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.